Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Alhamdulillah baik Bu. Amin. Ya, di masa pandemi ini kiranya kita selalu menjaga protokol kesehatan ya 5M untuk senantiasa kita tetap sehat untuk selalu beraktivitas. Ya anak-anak, kemarin itu Ibu sudah membagikan link untuk presensi. Mohon untuk diisi agar sebentar selesai dari pelajaran ini bisa dikumpulkan. Apakah hari ini anak-anak semua di dalam pembelajaran daring ini menggunakan pakaian seragam dengan rapi sebagaimana kita bersekolah tatap muka? Ya Bu. Ya, terima kasih. Pasti di situ ada nilai sikap ya yang boleh kita ambil terkait dengan walaupun kita di rumah tetap kita menghargai waktu untuk ada di dalam proses pembelajaran ini. Ketua kelas, Ibu mau tanya ini, siswa yang paling terakhir masuk siapa ya? Ketua kelas Heri? Ibu Ade, Ibu Guru. Ibu Ade, saya minta Ade untuk memimpin kita di dalam doa mengawali seluruh proses pembelajaran di hari ini. Silakan Ade. Adek tadi izin ke kamar mandi Bu, lagi ke belakang. Ya, kalau begitu Muta aja, supaya Ya, Bu. jangan membuang waktu. Silakan Muta. Ya Bu. Ayo teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Muta telah boleh membantu teman Ade untuk mengambil tanggung jawab memimpin kita dalam doa. Ya, apakah di hari ini anak-anak semua telah siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini yang akan diberikan oleh Ibu? Siap Bu Guru. Siap. Oke. Semua sehat. Tadi Ibu dengar bahwa sehat semua. Syukur. Alhamdulillah. Mungkin sudah di siang hari ini selesai ya kita beraktivitas dari pagi. Mungkin ada yang kecapean ya. Ibu mau kita semua semangat supaya di hari ini proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dapat diterima dengan baik. Mungkin kita sebagai siswa SMK pasti kita punya moto untuk menyemangati kita sebagai siswa SMK. Barangkali ketua kelas bisa memimpin kita dengan yel-yel SMK, silakan. Oke, nanti kalau kita bilang SMK, bisa SMK hebat, SMK luar biasa. Iya, silakan ketua kelas. Kurang semangat Bu, SMK. Iya, kurang semangat. Bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih ketua kelas. Kalau jam segini saya mau tanya dulu untuk semua. Sudah makan apa belum? Sudah Bu. Belum makan? Kalau ada yang belum makan, pasti sebentar nanti ketika terima pelajaran, bagaimana nanti pelajarannya? Apa bisa masuk atau tidak? Bagaimana? Ayo Herma. Pasti tidak bisa. Begitu juga dengan ikan. Ikan juga dia membutuhkan makanan, dalam hal ini adalah pakan. Ya, kalau ikan dia tidak makan atau dia tidak mengkonsumsi pakan secara teratur,
ataupun si pembudidaya itu tidak memberikan pakan dengan baik, dengan komposisi nutrisinya, pasti juga perkembangan ikan itu juga akan berjalan tidak baik. Artinya pertumbuhannya itu dia akan kerdil ataupun juga dia mudah terserang penyakit dan sebagainya. Ya, itu mungkin menjadi satu gambaran untuk kita masuk di dalam pelajaran ini, ya, sesuai dengan materi kita di siang hari ini. Kalau begitu, pasti anak-anak sudah tahu bahwa apa fungsi kita makan atau apa fungsi atau manfaat kita makan atau makanan yang kita konsumsikan itu pasti mempunyai fungsi atau guna sehingga dapat berfaedah bagi pertumbuhan tubuh bahkan juga aktivitas kita. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan ya ada video ya yang Ibu bagikan untuk bisa anak-anak bisa menyaksikan itu, dan ketika apa yang disampaikan ya sebentar nanti itu bisa dapat dipahami dengan baik. Barangkali sebelum sampai di situ saya menyampaikan dulu materi yang boleh kita pelajari di hari ini tentang pengelolaan pemberian pakan. Dengan KD barangkali operator bisa dilanjutkan. KD yang pertama yaitu menerapkan pemberian pakan buatan pada pembesaran komoditas perikanan. Kemudian KD yang kedua yaitu keterampilan melakukan pemberian pakan buatan pada pembesaran komoditas perikanan. Dari KD ini ya kita ada mempunyai dijabarkan menjadi 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian ya. Yang boleh dilihat mungkin diperbesar sedikit bisakah? Ataukah bisa kalau begitu bisa dibaca sendiri oleh anak-anak semua. Itu adalah merupakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dengan demikian bahwa setelah selesai dari pembelajaran ini ada tugas ataupun juga presentasi yang akan diberikan yang mempunyai KKM-nya 75, itu berarti anak-anak harus mencapai nilai tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk tetap kita ada dalam memusatkan perhatian kita atau kita tetap fokus dalam proses pembelajaran ini. Tadi pasti semua sudah mendengar bahwa atau mengetahui tentang materi kita pengelolaan pemberian pakan. Cerita tentang pakan, pasti kita sebagai siswa perikanan, ya, kita sudah mengetahui atau secara umum kita tahu apa itu pakan. Ya, pasti di benak kalian pasti sudah tahu. Barangkali Muta bisa menyebutkan pengertian dari pakan sendiri, satu kata itu saja, pakan. Disilakan, bisa. Pakan itu Bu jenis makanan untuk ikan, bisa juga untuk hewan lainnya. Jadi kalau manusia itu disebut makanan, kalau hewan itu disebut pakan. Iya, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali. Ya, sangat lengkap untuk kita. Kemudian kalau kita bicara tentang pakan, ya, ada kita lihat di situ ada pakan alami, ada juga pakan buatan, ada juga pelet. Ya, konteks untuk pemberian pakan ini diberikan bagi ikan dalam skala pembesaran. Ya, pengertian dari pakan alami dapat lihat sendiri, begitu juga pakan buatan dan pelet. Ya, anak-anak bisa menyaksikan atau membacanya dan boleh memahami arti daripada ataupun istilah daripada ketiga jenis atau jenis pakan tersebut. Kita lanjut lagi. Ya, di sini ada sebuah tayangan video yang merupakan media pembelajaran bagi kita. Saya mintakan untuk anak-anak
bisa menyaksikan video ini, ya. Maaf sebelumnya ya. Oh ya, sudah lanjut, silakan lanjut. Disimak saja videonya. Ya, kira-kira demikian ya, anak-anak, video pembelajaran kita di saat ini. Sebelum kita sama-sama mengamati, ya sudah pasti sudah, kita akan ada di dalam kelompok diskusi. Saya akan membagikan kelas ini atas beberapa kelompok dan dimintakan untuk berhitung ya, dari 1, mungkin 3 kelompok bisa dihitung dari 1 sampai 3 seperti itu. Ya, diberikan kesempatan. Ya. Kelas sudah kelompok sudah terbentuk, kemudian LKPD-nya saya bagikan bagi anak-anak semua, bersama dengan tayangan video tadi dan juga materi yang 3 hari yang lalu telah saya bagikan untuk anak-anak. Di situ masing-masing kelompok mencoba untuk kembali mengingat atau dari tayangan video itu dan mengamati lewat LKPD itu. Ya, ada beberapa langkah-langkah dan juga pertanyaan yang harus dijawab secara kelompok. Yang pertama itu bagaimana kita memilih jenis dan ukuran pakan. Karena ini merupakan tingkat pembesaran, teknik pembesaran. Jadi kira-kira jenis pakan ataupun ukuran pakan yang bagaimana yang diinginkan seperti atau yang kita pilih. Ya, terkait dengan video tadi, ya. Kemudian jumlah, waktu, dan juga frekuensi. Jadi berapa banyak satu hari itu kita memberikan pakan, ya. Ada mungkin pernah dengar ketika diberikan pakan itu misalnya, Herman, tolong kamu kasih makan ikan dengan jumlah pakan misalnya 3%. Itu berarti kalau 3% itu berarti 3/100 dari bobot tubuh ikan itu secara keseluruhan di dalam satu wadah itu, misalnya kolam atau bak yang kita pergunakan. Ya, itu misalnya. Itu untuk jumlah pakannya. Kemudian waktu, ya. Waktu ini kira-kira waktu yang baik yang kita akan memberikan pakan bagi ikan dalam proses pembesaran itu kira-kira kapan ya? Waktu yang tepat untuk memberikan pakan itu kira-kira kapan? Terus dalam satu hari yang dikatakan frekuensi, dalam satu hari itu kita bisa memberikan pakan itu berapa kali untuk ikan dalam tingkat pembesaran misalnya. Itu yang nanti sebentar menjadi bahan untuk didiskusikan. Kemudian diperhatikan bagaimana cara kita, pada slide ini diperhatikan cara memberikan pakan. Ya, kebanyakan kita menggunakan atau memberikan pakan itu menggunakan tangan.
pada cara yang ketiga. Namun dengan kemajuan teknologi untuk memperingan si pembudidaya mungkin dalam skala yang cukup besar, maka dia mempergunakan alat-alat yang membantu dia atau mempermudah dia dalam proses pemberian pakan. Itu adalah merupakan cara-cara kita memberikan pakan bagi ikan. Dilihat di slide itu anak-anak, ada yang menggunakan pakan, mempergunakan alat yang sangat canggih yaitu automatic feeder. Kemudian juga yang kedua itu menggunakan self feeder. Ya, jadi kalau automatic feeder ini itu lebih canggih. Jadi dia bisa pakannya itu bisa jatuh sendiri. Jadi ikan itu dia secara langsung dia bisa memangsa pakan yang keluar ataupun jatuh dari alat yang namanya automatic feeder itu. Sementara kalau menggunakan self feeder, ya itu katakanlah kita bisa bilang semi sedikit mau bilang canggih juga tidak ya. Jadi itu bisa dia ikan itu dia melayani diri sendiri atau makan itu mungkin ada nanti sebentar kalau diletakkan di atas air itu ada alat yang di dalam air itu nanti kalau ikan itu menyentuh alat itu maka pakan akan jatuh seperti itu. Jadi dia sendiri memberi makan bagi dirinya sendiri ya, pemahamannya seperti itu dari ketiga cara untuk memberikan pakan bagi ikan ya. Kemudian dari tayangan ini anak-anak pasti lihat bahwa dari video itu juga dan juga dari materi yang diberikan sebelum kita ada dalam proses pembelajaran ini ada peralatan dan juga wadah serta bahan yang biasanya dipergunakan dalam pengelolaan pemberian pakan. Jadi masing-masing kelompok bisa menunjuk atau juga mengidentifikasi kira-kira alat, wadah dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam pengelolaan pemberian pakan. Kemudian yang terakhir dari materi untuk kita diskusi di kelompok adalah kita tetap mengontrol pengelolaan pakan dalam pengelolaan pemberian pakan. Jadi kalimat ini bisa dipahami ya, dipahami dengan baik, mengontrol pengelolaan pakan dalam pengelolaan pemberian pakan. Artinya ketika kita memberikan pakan, ya mungkin tidak habis dimangsa atau dimakan, itu berarti sisanya itu jangan kita kasih biar begitu saja. Tetapi kita kembalikan pakan itu pada tempatnya. Ya, yang aman supaya jangan pakan itu rusak. Misalnya jangan kita taruh di tempat yang lembab, seperti itu supaya jangan pakannya itu mudah rusak. Seperti itu. Kemudian ketika kita memberikan pakan bagi ikan, ya pasti tidak ikut semaunya kita, ya. Tetapi ada metode yang dipergunakan untuk memberikan pakan bagi ikan. Ya, jangan kita suka lagi memberikan pakan ini dipanggil teman misalnya, mari kita pergi ke sini, ayo. Lalu buang saja itu pakan itu semua di kolam satu wadah atau satu tempat itu dibiarkan saja. Tetapi ada metode-metode yang dipergunakan untuk memberikan pakan bagi ikan. Ya, diperhatikan pada slide itu ada 3, yaitu ad libitum, ad citation, dan juga biomasa. Ya, kalau metode yang pertama ad libitum dan ad citation itu dia mirip ya, katakanlah saja dia beda-beda tipis ya. Sementara kalau biomasa seperti yang tadi saya bilang ya, menyuruh seseorang untuk memberikan pakan berdasarkan bobot tubuhnya seperti itu. Itu adalah merupakan metode yang dipergunakan dalam memberikan pakan bagi ikan. Iya. Jadi setelah anak-anak mendengarkan apa yang boleh disampaikan oleh ibu, ya disimak kembali apa yang boleh diberikan, kemudian anak-anak dapat di dalam kelompok ya mendiskusikannya lewat kesempatan yang diberikan untuk
melihat ataupun menjawab beberapa pertanyaan atau menjadi pokok masalah bagi kita untuk berdiskusi. Barangkali diskusinya saya kasih waktu 15 menit seperti itu. Ya. Ya. Waktu diskusi telah selesai, ya. Barangkali lewat diskusi secara kelompok, ya, anak-anak bisa sharing, ya, dari satu teman ke teman yang lain, ya, dalam menjawab pertanyaan yang boleh diberikan, ya, secara online lewat WA ataupun juga mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan dari tayangan video itu ataupun juga materi yang diberikan bahkan juga lewat LKPD, ya. Mungkin ada rasa kepingin tahu, ya. Ada yang ingin berbagi informasi, ya, ketika boleh didapat lewat internet, kita bisa saling share satu dengan yang lain, ya. Kemudian kita masuk pada langkah berikutnya, ya, lewat berbagai informasi yang boleh didapat, ya. Lewat pengamatan jenis-jenis, pasti setelah kita berdiskusi di dalam kelompok, pasti kita telah lewat pengamatan, kita sudah mengetahui bahwa jenis pakan dan ukuran pakan yang cocok, ya, diberikan bagi ikan dalam dalam teknik pembesaran itu seperti apa. Ya, barangkali seperti itu, kita membaca dari sumber yang lain mungkin, ya. Mungkin lewat video tadi, ya, saya bisa tanya untuk kelompok, pasti ada yang bingung terkait dengan tadi ini, lihat ada ukuran-ukuran pakan, ya, seperti itu. Sementara di video tadi, ya, dalam proses pembesaran ikan kerapu Suno itu, pakan yang diberikan tidak seperti pada slide ini. Ya, saya mau tanya dulu untuk anak-anak, kira-kira pakan yang diberikan, ya, lewat video atau tayangan video tadi, itu bisa dikelompokkan kepada pakan yang mana? Ada 3, yang tadi itu, pakan alami, terus pakan buatan, dan pelet. Kira-kira yang mana, ya? Dikelompokkan pada kelompok yang mana dari ketiga jenis pakan ini? Silakan barangkali, ayo siapa acukan tangan. Silakan Heri. Pakan alami, Bu. Oh, pakan alami. Bisa Ibu tahu alasannya? Kenapa? Karena dia tidak diolah, masih bentuk dalam alami begitu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang berbeda dengan Heri, disilakan. Kembali ditayangkan operator ke 3 jenis pakan ini untuk bisa, mungkin teman-teman bisa simak kembali kan yang lain lagi. Ya, silakan. Riz. Bu, kalau pakan alami itu pakan yang diberikan pada ikan masih dalam keadaan hidup, Bu. Iya. Salah satu ciri pakan alami. Tadi saya lihat ikan yang diberikan itu kan sudah pada mati-mati, Bu. Iya. Jadi dia masuk pakan alami atau pakan buatan, Bu? Iya. Oke. Ini Riz kembali bertanya, jadi saya bertanya, Riz kembali pulangkan itu pertanyaan kepada saya. Mungkin ada yang mau membantu sebelum Ibu menjawab? Ada? Oke, kalau tidak ada, ya, kita perlu juga telusuri tentang pakan alami itu, ya. Seperti yang disampaikan oleh teman kamu tadi, Riz, ya. Biasanya seperti rotifera, ya.
fitoplankton dan sebagainya, plankton dalam keseluruhan itu, ya itu yang dimasukkan di dalam pakan alami. Sementara yang tadi kita bisa lihat kalau untuk tingkat pembesaran itu biasanya untuk ikan kerapu itu mereka memberikan yang namanya ikan rucah, ya hasil samping, ya. Jadi tidak diberikan pelet. Kalau pelet itu biasanya diberikan untuk benih, ya tingkat benih atau fase benih. Sementara kalau ikan yang sudah mencapai ukuran dewasa, ya sudah lebih dari ukuran gelondongan, itu biasanya diberikan pakan ikan segar seperti itu. Ya, tergantung dari musim. Ya, jadi bukan saja ikan kecil-kecil yang tadi ikan demersal, tetapi mungkin juga ada jenis-jenis ikan yang lain yang diberikan. Mungkin Heri mau sampaikan sesuatu, disilakan. Tidak, Bu, tinggal 5 menit lagi, Bu. Oke, kita lanjut. Iya, terima kasih. Ya, dari apa yang boleh Ibu sampaikan, ya penjelasan Ibu dan kita ada di dalam kelompok diskusi tadi, ya kita dapat menyimpulkan beberapa ya hasil daripada analisis, baik itu secara lisan, tertulis ataupun juga lewat media online, ya. Yang mana dari hasil diskusi ini, ya, yang pertama itu jenis ikan, jenis pakan yang dipergunakan, ya, harus jenis pakan yang bagaimana, pasti semua ada di dalam hasil diskusinya. Kemudian tayangan yang terakhir ini menghitung jumlah pakan. Ini menghitung jumlah pakan ini pasti pernah dengar tentang konversi pakan. Ya, konversi pakan ini merupakan, jadi pakan itu ketika diberikan dengan hasil dengan rumusan, turunan rumus ini, ya dengan jelas itu anak-anak bisa lihat, misalnya kita memberikan pakan itu ada sisanya. Sisanya itu kita kembali timbang pakan itu sehingga nanti sebentar itu menjadi catatan bagi kita setiap hari dalam memberikan pakan, karena yang makan itu yang dikatakan pengertian dari konversi pakan adalah kemampuan spesies aquaculture mengubah pakan menjadi daging. Jadi yang ikan itu makan itu dia menjadi daging, jadi memberikan pertumbuhan bagi ikan. Barangkali itu kemudian dia punya jumlahnya tadi, ya sesuai dengan bobot tubuhnya. Kemudian waktu yang baik adalah pagi dan sore, artinya tidak pada waktu siang dengan terik matahari, seperti itu. Karena juga terjadi proses metabolisme dalam tubuh ikan. Jadi waktu yang tepat adalah memberikan pakan pada waktu pagi dan sore. Ya, kemudian frekuensinya tergantung, semakin besar ikan berarti semakin kecil frekuensi pemberian pakan bagi ikan. Jadi kalau benih dia punya frekuensinya lebih besar daripada ikan yang berukuran dewasa. Seperti itu. Ya, barangkali itu yang boleh Ibu sampaikan di saat ini. Nanti absensinya dikumpul ya, kemudian hasil diskusinya ya, kemudian yang lewat LKPD itu juga dikumpulkan bagi Ibu untuk menjadi penilaian bagi kita semua, ya. Seperti itu yang boleh Ibu sampaikan. Kemudian Ibu sangat memberikan apresiasi bagi anak-anak sekalian yang boleh dapat dengan baik menerima materi yang diberikan lewat diskusi, ya. Sambil diskusi tadi Ibu sudah menilai masing-masing dengan dia punya keaktifan di dalam kelompok, seperti itu. Tindak lanjut, ya, saya akan memberikan tugas bagi anak-anak semua untuk pada pertemuan berikut bisa dikumpulkan tugasnya ini per orang, ya. Dan rencana pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan letak daripada wadah budidaya. Barangkali itu yang boleh Ibu sampaikan di siang hari ini, mengakhiri semua kegiatan kita dalam proses pembelajaran ini. Mungkin tadi yang Ibu tunjuk, mungkin Ade sudah hadir, bisakah memimpin kita di dalam doa?
Bisa, Bu. Iya, silakan. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ade. Ya anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.